Siapa di antara kalian yang belum pernah mendengar tentang LGBT? Saya rasa hampir semua kita sudah mendengar kata LGBT. Tapi teman-teman tahu tidak apa itu LGBT? Sejarahnya mungkin? Kondisi keberadaan LGBT tentunya menjadi tantangan baru di negara-negara yang memiliki nilai-nilai agama yang tinggi. Contohnya di Uganda, yang menerapkan aturan anti-LGBT, bahkan hukuman terberatnya dihukum mati. Tapi sebelum kita menonton lebih lanjut, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia menonton konten-konten Smart Education. Bagi sahabat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa langsung saja tekan tombol subscribe-nya. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini untuk menggambarkan komunitas individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender. Pengertian LGBT mengacu pada individu yang merasa tertarik secara romantis, seksual, atau emosional terhadap individu dari jenis kelamin yang sama, lesbian atau gay, individu dari jenis kelamin yang berbeda atau biseksual, atau individu yang merasa tidak sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir atau transgender. Faktor-faktor seseorang menjadi LGBT kalau menurut pendapat saya, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor genetik, hormonal, serta faktor lingkungan. Kalau melihat dari sejarah singkatnya, tahun 1960-an, kelompok sodomites dan homoseks mulai menggunakan sebutan LGBT. Sehingga pada tahun 1988, Amerika Serikat meresmikan istilah LGBT tersebut. Kemudian pada tahun 1990-an, LGBT akhirnya mulai merambat di beberapa negara di Eropa, di mana Denmark adalah negara yang pertama melegalkan atau memperbolehkan adanya perkawinan sejenis pada tahun 1988, serta disusul oleh Nepal di tahun 2008. Kemudian seterusnya disusul oleh Belanda, Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, negara bagian Amerika Serikat dari Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, Washington, New Hampshire, New York, dan Mexico City. Untungnya Indonesia belum melegalkan hal ini ya. Karena walaupun atas dasar kebebasan atau hak asasi manusia, menurut saya hal demikian sudah tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik dan bisa merusak banyak generasi ke depannya. Terkait cerita LGBT atas, ada hal menarik yang datang dari negara Uganda, di mana pemerintahan Uganda membuat regulasi yang dapat memenjarakan warganya dengan tuduhan LGBT. Tentu hal ini menjadi tembok besar bagi para kaum LGBT yang ada di negara Uganda. Sebenarnya, peraturan larangan berhubungan seksual sesama jenis di negara itu sudah dibuat dalam waktu yang cukup lama. Namun, terkait dengan sikap anti-LGBT semakin membuat kondisi para kaum LGBT di negara ini memburuk. Negara Uganda dipimpin oleh presiden yang bernama Yoweri Museveni. Dia dengan gagah berani menandatangani undang-undang anti-LGBT di negara yang dipimpinnya. Bahkan kabarnya, undang-undang ini dapat menghukum mati para pelaku LGBT, artinya tergantung dari tingkat pelanggarannya. Dalam pemberitaan online CNN Indonesia, Presiden Yoweri Museveni berpendapat bahwa homoseksual merupakan penyimpangan dari nilai-nilai normal di negara tersebut. Bahkan ia mendesak anggota parlemen untuk melawan tekanan imperialis. Pengesahan aturan baru terkait LGBT di negara ini tentunya tidak berjalan mulus. Banyak pihak yang menentang penerapan aturan tersebut. Sejumlah rakyat Uganda, terutama pengagum kaum LGBT,
merasa kecewa dengan aturan yang baru disahkan di negara ini. Bahkan infonya, pembuat film Amerika Selatan Lerato menganggap keputusan tersebut merupakan hal yang memalukan dan bisa disamakan dengan apartheid. Apartheid adalah sistem pemisahan suatu ras yang pernah diterapkan oleh pemerintah kulit putih sekitar awal abad ke-20. Selain itu, penolakan terhadap aturan ini kabarnya juga datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dia menganggap aturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan ia menegaskan Washington akan mengevaluasi efek dari undang-undang tersebut terhadap semua aspek antara Amerika Serikat dengan Uganda. Disusul oleh Kanada dan Inggris, mereka menganggap aturan yang disahkan di Uganda ini merupakan aturan yang begitu diskriminatif atau tidak adil. Namun sebenarnya, kenapa Uganda sangat ngotot melegalkan undang-undang anti-LGBT ini? Yaitu karena Uganda merupakan salah satu negara yang masih kental dengan nilai-nilai agama. Tentunya hal ini menjadi bagian mendasar di negara ini untuk tidak memberi ruang terhadap kaum LGBT merajalela di negara Uganda. Selain itu, kemungkinan negara ini juga mengkhawatirkan terkait peningkatan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga resiko terhadap kebebasan seks seperti penyakit menular yang sangat mematikan, yaitu HIV/AIDS. Kira-kira teman-teman semua berada di posisi mana nih? Pendukung kaum LGBT dengan dalil hak asasi manusia atau seperti pemerintah Uganda yang memilih sikap anti terhadap kaum LGBT? Poin saya sih bukan soal hak asasi manusia ya, tapi ini terkait kodrat sebagai makhluk ciptaan yang mayoritas berpasangan dengan lawan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Apalagi jika dalam suatu negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya, serta norma-norma yang semestinya dilakukan oleh manusia. Selain itu, LGBT ini juga berpotensi merusak generasi muda guys, menimbulkan banyak kejahatan seksual dan berbagai penyakit lainnya. Tapi tentunya pemikiran kita tidak mungkin disamakan dengan semua orang. Barangkali ada juga dari kelompok-kelompok tertentu yang menganggap kehadiran LGBT adalah sebuah kebenaran. Ya, masing-masing punya pilihan lah ya. Semoga juga pemerintah kita di Indonesia memberikan aturan yang terbaik untuk menghadapi kelompok-kelompok pecinta LGBT ini. Itu dia teman-teman, fakta menarik tentang larangan LGBT di negara Uganda. Terima kasih buat kalian yang tetap setia menonton sampai akhir video. Salam Smart Education!